kemudian kita masuk pada kisah yang kedua. Adalah kisah yang inti dari pembahasan kita pada malam hari ini, adalah kisah tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam terkenal suka mengganggu kaum muslimin. Dia adalah seorang yang kuat, jago dalam berduel. Tidak ada yang berani berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orangnya sangat kuat dan hebat. Ya, dan dia suka mengganggu kaum muslimin. Namun suatu hari hatinya berubah, ya. Dan banyak sebab. Di antara sebabnya Rasulullah SAW mendoakan dia untuk masuk Islam. Di antaranya dia tidak tega melihat apa yang dialami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin disiksa, kemudian sampai harus berhijrah, harus meninggalkan kota Mekah pergi ke negeri Habasyah. Ya, hijrah pertama ke negeri Habasyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah juga, hijrah ketiga baru ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Laila bintu Hasamata bin Abdullah, istri dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma, menceritakan, "Wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Demi Allah, suatu hari kami akan segera berhijrah menuju ke negeri Habasyah. Dia dengan suaminya, yaitu Laila dan Amir bin Rabi'ah. Wa qad dhahaba Amir fi ba'dhi hajatihi. Namun suaminya yang bernama Amir, mereka sudah berdua sudah siap-siap, namun Amir lagi pergi, ada keperluan. Id aqbala Umar wa huwa ala syirkihi. Tiba-tiba datang Umar menuju Laila, menuju istrinya Amir. Dan dia dalam kondisi musyrik. Hatta waqafa alayya, kata Laila, sampai Umar pun berdiri di hadapan saya. Wa kunna nalqa minhul bala, dan sebelumnya kita selalu diganggu oleh Umar. Kita mendapat bencana dari Umar, kata beliau. Nalqa bala, adzan lana wa syiddatan alaina. Mengganggu kami, keras terhadap kami, musibah dari Umar kepada kaum muslimin. Tiba-tiba Umar berkata, "Innahul intilaqu ya Umma Abdillah." Saatnya pergi wahai Ummu Abdillah. Tiba-tiba Umar bilang begitu. Saatnya kalian pergi wahai Ummu Abdillah. Qalat, maka Laila berkata, Laila bintu Hathama, dia berkata, "Na'am, wallahi lanakhrujanna fi ardillah." Benar, demi Allah kami akan keluar menuju bumi Allah. Adaitumuna wa qahartumuna. Kalian telah mengganggu kami. Kalian telah mengganggu kami. Kalian telah menyiksa kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Kami akan cari tempat yang lain sampai Allah berikan solusi bagi kami. Kenapa mereka tidak bisa ibadah di kota Mekah? Ibadah, kalau ibadah disiksa, ya, diganggu, tidak bisa tenang beribadah, dan Allah menyuruh cari tempat yang lain kalau tidak bisa beribadah. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Maka dia berkata, bagaimana kita mau di kota Mekah wahai Umar? Kau selalu menyiksa kami, kau selalu mengganggu kami. Kita akan keluar cari dunia baru, cari tempat baru sampai Allah memberikan kami solusi. Tiba-tiba Umar berkata, "Sahibakumullah." Semoga Allah menemani perjalanan kalian. Aneh ini Umar. Tiba-tiba Umar berkata apa? "Sahibakumullah." Semoga Allah menemani perjalanan kalian. Kata Laila, "Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha." Saya lihat Umar kasihan kepada kita, ada perasaan sayang kepada kita. Sebelumnya saya tidak pernah lihat Umar seperti itu. Biasanya ngamuk, biasanya ganggu, biasanya mendatangkan musibah. Kali ini Umar terenyuh melihat mereka hendak pergi. Ini kata para ulama, Umar juga bagaimanapun mereka Quraisy, mereka punya hubungan kerabat. Maka tatkala Umar melihat orang Quraisy terusir, ini saudara-saudara mereka sendiri, maka timbul apa? Perasaan kasihan melihat saudara-saudaranya sendiri, ya, istilahnya satu kakek, meskipun kakek keberapa, tapi satu suku, satu kabilah, ternyata harus apa? Harus pergi meninggalkan kampung tanah air mereka sendiri. Ini menjadikan Umar sedih. Kata Laila, aku melihat Umar kasihan, tidak pernah saya melihat Umar seperti ini. Thumman sarafa wa qad ahzanahu fima ara khurujuna. Kemudian dia pun pergi setelah mengatakan, semoga Allah menemani perjalanan kalian. Aku melihat, menurut pendapatku Umar sedih melihat kami harus pergi. Umar bersedih. Qalat, kata Laila, faja'a Amir bihajatihi tilka. Kemudian datang suamiku Amir. Dia bawa apa yang dia cari, keperluan yang dia cari sudah didapatkan. Faqultu lahu, aku berkata kepada suamiku, ya Aba Abdullah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina. Wahai suamiku, wahai Abu Abdullah suamiku, coba tadi kalau kau lihat bagaimana Umar, ya, baru saja tadi dia sedih, dia sayang waktu melihat kita harus apa? Pergi. Qala, maka suaminya komentar, atama'ti fi islamihi, wahai istriku, kau ingin Umar masuk Islam? Kau ingin Umar masuk Islam? Qalat qultu na'am, iya aku ingin dia masuk Islam. Qala, kata suaminya, fala yuslimul ladzi ra'aita hatta yuslimu himarul Khattab. Orang yang kau lihat tadi si Umar tidak bakalan Islam sampai keledainya masuk Islam.
sampai keledainya masuk Islam. Saking apa? Karena Umar parah sekali dahulu ya. Makanya suaminya bilang, ya sudah mungkin nanti menghadap yang mustahil istriku. Umar masuk Islam, mustahil. Sampai Himarul Khattab, keledainya masuk Islam, baru dia masuk Islam. Namun ya, ini dia mengatakan karena putus asa. Lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi alal Islam. Suaminya mengucapkan demikian karena putus asa, karena melihat bagaimana kerasnya dan sadisnya Umar ya tatkala melawan kerasnya dia terhadap kaum muslimin. Namun wallahu a'lam bishawab, inilah awal, kata para ulama, inilah awal dari Islamnya Umar. Sekali lagi kita ingatkan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, namun itu lebih baik bagi kalian. Lihatlah bagaimana ya kaum muslimin terusir untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya, di antaranya Laila bintu Hathama dan suaminya Amir. Ternyata kepergian mereka sebab masuknya Umar ke dalam Islam. Dan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memasukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar. Karena dua orang ini dua orang yang kuat, dua-duanya kuat dan kasar kepada kaum muslimin. Abu Jahal, Amr bin Hisham, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahlin atau Umar bin Khattab. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini, yang lebih kau sukai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu, ya, dan orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Umar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW khususkan doanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW berubah pikiran. Rasulullah SAW berkata, Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab khawasatan. Ya Allah, jayakan Islam dengan Umar saja ya. Abu Jahal tidak usah. Mungkin Abu Jahal terlalu parah ya. Oleh karenanya akhirnya doanya Nabi dikabulkan. Umar pun masuk Islam dengan sebab-sebab yang Allah kehendaki. Di antara sebabnya tadi karena dia tidak tega melihat kerabatnya sendiri ya, yang harusnya dia sambung silaturahmi harus terusir gara-gara sikap dia. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tatkala oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala dalam sirahnya, kata Umar, "Lamma aslamtu tilka al-lailata tadhakkartu ayya ahli Makkah ashadda adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta atiyahu." Waktu saya masuk Islam di malam hari tersebut, saya ingat-ingat siapa yang paling parah terhadap kaum muslimin, yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Ya. Aku ingin mendatangi orang tersebut supaya aku kabarkan aku sudah masuk Islam. Maka aku berkata Abu Jahal. Abu Jahal yang paling apa? Yang paling parah. Fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babahu. Lalu pagi hari saya pun pergi ke rumah Abu Jahal. Lalu saya ketuk pintunya. Fa kharaja Abu Jahal. Abu Jahal keluar dari rumahnya. Maka dia pun senang Umar karena temannya, dipikir temannya apa sama-sama penjahat. Maka Abu Jahal berkata, "Marhaban wa ahlan ya ibna ukhti, ma ja'a bika." Selamat datang wahai saudaraku. Apa yang buat kau datang kemari? Kata Umar, "Jitu li ukhbiraka anni qad amantu billahi wa rasulihi wa saddaqtu bima ja'a bihi." Aku datang kepada engkau wahai Abu Jahal untuk kabarkan kepada engkau bahwasanya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan aku membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa daraba al-baba fi wajhi wa qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Maka Abu Jahal pun marah, dia pun tutup pintu di depan Umar, dia mengatakan, buruk semoga Allah memburukan engkau ya. Dan semoga Allah memburukan apa yang kau bawa. Abu Jahal musyrik, ingin doa keburukan, masih minta kepada siapa? Kepada Allah. Dia bilang qabbahaka Allah, semoga Allah menjadikan engkau apa? Buruk. Padahal dia musyrik. Kemudian juga Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan, dia mengatakan wa haddatsani Nafi maula Abdullah bin Umar an Ibnu Umar qala, telah mengabarkan kepada kami Nafi maulanya Ibnu Umar dari Ibnu Umar, dia berkata, lamma aslama Umar radhiyallahu anhu qala ayu quraisyin anqalu lil hadis. Umar berkata waktu dia masuk Islam. Jadi Umar waktu masuk Islam dia bikin heboh ya. Datang ke Abu Jahal, dia bikin kacau Umar ya. Datang ke Abu Jahal lapor bahwa saya sudah masuk Islam. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Dia tidak takut, sahabat yang lain takut kalau masuk Islam, kata Rasulullah SAW, bahkan tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang masuk Islam. Khawatir mereka disiksa, khawatir mereka diintimidasi oleh orang musyrikin. Umar tidak diminta, dia lapor di sini saya masuk apa? Masuk Islam. Sampai Umar bikin ulah yang kedua, dia mengatakan, mana orang Quraisy yang paling cepat menebarkan berita? Dulu enggak ada internet, enggak ada WhatsApp ya. Jadi harus ada orang yang suka jalan sana jalan sini menyebarkan berita.
Qila lahu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ada orang yang paling cepat nyebarin hadis ya. Kalau ngomong apa paling cepat nyebarin apa, pembicaraan cepat sekali disebarin. Namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Qala faqada alaihi. Kata Ibnu Umar, maka ayahku pun pergi kepada orang tersebut. Kata Ibnu Umar, anaknya Umar, godautu ma'ahu. Saya pun pergi bersama bapakku. Attabi atharahu wa anzuru madza yaf'al. Aku ikuti kemana dia pergi ayahku dan aku lihat apa yang hendak dia lakukan oleh ayahku. Hatta ja'ahu, sampai akhirnya Umar ketemu dengan Jamil al-Jumahi. Faqala lahu, maka Umar berkata, "A'alimta ya Jamilu anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad?" Wahai Jamil, tahukah kamu kalau saya ini sudah masuk Islam dan saya sudah masuk dalam agamanya Muhammad? Qala fa wallahi ma raja'ahu. Jamil tidak jawab. Demi Allah, kata Ibnu Umar, Jamil waktu dengar tersebut perkataan Umar bahwa dia masuk Islam dan ikut agama Nabi Muhammad, maka Jamil tidak sempat menjawab Umar. Qama yajur ridaahu, maka dia pun segera berdiri sampai terseret-seret sarungnya ya. Sampai keburu-buru, kaget mendengar Umar masuk Islam. Wa tabi'ahu Umar. Umar ikut kemana si Jamil pergi? Wa tabi'tu abi hatta idza qama ala babil masjid saraha bi a'la sautihi. Aku pun ikut ayahku kemana? Ayahku pergi ikut Jamil. Tatkala Jamil sampai di pintu Masjidil Haram, dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wa hum fi andiyatihim haulal Ka'bah." Mereka sedang duduk-duduk di tempat pertemuan mereka sekitar Ka'bah. Orang Quraisy dulu tempat nongkrongnya di mana? Sekitar Ka'bah. Di Masjidil Haram tempat nongkrongnya. Oleh karenanya tadi disebutkan tatkala dia sampai di pintu masjid, Jamil berteriak, "Ala inna ibnal Khattab qad saba." Ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab telah keluar dari agama nenek moyangnya. Ini yang dicari Umar. Alhamdulillah sudah tersebar berita Umar masuk Islam. Oleh karenanya masuknya Umar ke dalam Islam membawa kebahagiaan bagi kaum muslimin. Luar biasa. Kenapa dia seorang yang kuat? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, tentu Ibnu Mas'ud adalah orang-orang termasuk dari orang pertama kali masuk Islam yang sudah kita ceritakan. Ketika dia baca Al-Quran dipukulin oleh orang-orang musyrikin sampai berlumuran darah, sampai terkapar jatuh. Besoknya dia tidak mau mengalah. Besok lagi baca Quran lagi di Masjidil Haram, dipukulin lagi sampai terkapar jatuh. Dia kepala batu. Besoknya baca Quran lagi ya. Susah ya. Zaman dahulu ya, ketahuan baca Al-Quran dipukulin oleh orang-orang musyrikin. Ibnu Mas'ud masuk Islam lebih dahulu daripada Umar bin Khattab. Namun apa kata beliau? Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami menjadi jaya, menjadi kuat semenjak Umar masuk Islam. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, kami dalam Ibnu Abi Syaibah, kami dahulu tidak bisa solat di Masjidil Haram. Tatkala Umar masuk Islam, kami bisa solat di Masjidil Haram. Kenapa? Yang jaga siapa? Umar. Ada orang musyrik mau macam-macam, lawannya siapa? Umar. Abu Jahal juga pikir dua kali ya, melawan siapa? Umar. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang sahabat yang sangat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan keutamaan beliau dan juga bagaimana sikap orang-orang Rafidhah, orang Syiah terhadap Umar, yang mengkafirkan Umar dan menganggap Umar adalah orang yang paling kafir yang pernah ada di alam semesta, bahkan lebih kafir daripada Firaun. Ya, akan saya sebutkan dari buku-buku mereka. Sebelumnya saya akan sebutkan tentang kemuliaan atau keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, tatkala kami sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz qala, tiba-tiba Nabi berkata, "Baina ana naimun ra'aituni fil jannah." Tatkala saya sedang tidur, saya bermimpi saya masuk surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba saya melihat seorang wanita sedang tawaddu. Tawaddu ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tawaddu dari al-husn, artinya dia memperindah wajahnya menjadi semakin cantik di sisi sebuah istana. Ada yang mengatakan maksudnya berwudu, wanita tersebut berwudu untuk bercantik, membersihkan dirinya di samping istana. Rasulullah SAW melihat seorang wanita berada di samping istana, sebuah istana di surga, dan dia sedang berwudu atau sedang memperias wajahnya di samping surga tersebut. Fakultu, maka aku bertanya, liman hadal qasru? Ini istananya siapa? Maka dijawab kepada Nabi SAW, faqalu li Umar bin al-Khattab. Ini milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fadzakartu ghairatahu, maka Nabi pun ingat tentang bagaimana cemburunya Umar.
fawallaitu mudbiran, maka saya pun segera pergi meninggalkan. Kenapa? Ini bidadari miliknya siapa? Umar. Jangan dilihat oleh Nabi SAW. Nabi pun segera pergi. Umar mendengar cerita tersebut, mendengar Nabi cerita tersebut. Ini waktu Nabi cerita ada Umar dan ada Abu Hurairah, ada yang lainnya. Fabaka Umar pun menangis. Dan Umar berkata, "A'alaika agaru ya Rasulullah? Apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah?" Seakan-akan Umar berkata, "Kau ambil bidadari pun enggak apa-apa ya Rasulullah." Tapi subhanallah Umar mengatakan, "Apakah saya cemburu kepada engkau wahai Rasulullah?" sambil menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun utitu biqadahi labanin." Suatu hari aku sedang tidur. Ingat hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tiba-tiba aku didatangkan dengan secangkir susu. Fasharibtu hatta ini la ara ar-riya yakhruju fi adfari. Saya minum susu tersebut sampai saya melihat saya sudah sangat puas dari minum tersebut, sampai kepuasan tersebut saya lihat di kuku-kuku. Artinya sudah penuh seluruh tubuhnya dengan apa? Dengan susu. Sudah tidak haus lagi. Hilang dahaga sama sekali. Tsumma a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Setelah itu sisa susu yang ada di cangkir tersebut saya serahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qalu, para sahabat yang mendengar cerita Nabi tentang mimpi Nabi, dan kita tahu mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Bagaimana tafsirmu terhadap mimpimu itu wahai Rasulullah? Apa maksudnya susu tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilma." Susu tersebut adalah apa? Ilmu. Jadi seakan-akan Nabi memberikan ilmu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini menunjukkan Umar adalah orang yang berilmu dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau tadi pertama dari Abu Hurairah, terus kemudian hadis Ibnu Umar, sekarang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Saya ingin menunjukkan bahwasanya yang meriwayatkan tentang keutamaan Umar banyak para sahabat. Bukan cuma satu dua tapi banyak. Tadi Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah SAW bercerita lagi tentang mimpinya tentang Umar. "Bainama ana naimun, ra'aitu nasa uridu alayya." Waktu saya tertidur, saya melihat dalam mimpiku orang-orang dipaparkan di hadapanku. Wa alaihim qumusun, dan orang-orang tersebut semuanya pakai jubah, pakai komis. Faminha ma yablughu sadiyya. Di antaranya orang pakai komis sampai di dada mereka. Wa minha ma yablughu duna dzalik. Ada yang pakai komis di bawahnya. Ya. Wa urida alayya Umar al-Khattab bin al-Khattab wa alaihi qamisun, ya. Kata yajtarruhu, ya. Kata Nabi SAW, dan aku melihat Umar memakai komisnya panjang sampai isbal, sampai di tanah. Komis tersebut sampai di tanah. Qalu, para sahabat waktu mendengar tafsir mimpi Nabi SAW, para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa yang kau tafsirkan dari baju tersebut, dari komis tersebut? Maksudnya apa ya Rasulullah? Kalau pertama tadi susu, Nabi tafsirkan dengan ilmu. Sekarang ditanya tentang komis, kata Rasulullah SAW, ad-din, maksudnya adalah agama. Para ulama menjelaskan maksudnya apa? Agama Umar sangat luar biasa, sampai meliputi seluruh apa? Tubuhnya, bahkan berlebihan melewati apa? Melewati kakinya. Berarti Umar diliputi oleh agama, menunjukkan Umar di atas agama yang sangat kuat, karena tubuhnya seluruhnya diliputi oleh agama. Ini hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dalam hadis yang dalam Sahih Al-Bukhari juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan ini pernah saya sampaikan dalam hadis ceramah saya tentang canda dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ista'dzana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu 'aliyatan aswatuhunna ala sautihi sallallahu alaihi wasallam." Umar minta izin masuk di rumah Nabi. Mungkin assalamualaikum, kira-kira demikian. Assalamualaikum Rasulullah, ingin masuk. Ternyata dalam rumah Nabi ada suara-suara istri-istri Nabi. Ya. Lagi bicara sama Nabi sampai suaranya keras. Suara mereka mengalahkan suara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi orangnya penyabar. Terkadang istrinya suaranya tinggi, Rasulullah SAW apa? Bersabar, ya. Antum juga demikian. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, tatkala Umar mengatakan assalamualaikum, mereka kenal ini suara Umar. Kumna fabadarna al-hijaba, mereka segera berdiri dan kabur, ya. Segera berlindung di balik apa? Hijab.
Karena mereka tahu ini yang masuk siapa? Umar. Fadakhala Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Waktu Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa. Kenapa? Lihat tingkah istri-istrinya, lihat sikap apa? Istri-istrinya. Kenapa tadi baru teriak-teriak di hadapan Nabi, begitu dengar Umar semuanya apa? Kabur, hilang suaranya. Karena takut kepada Umar. Maka Umar berkata, "Adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah." Semoga Allah menjadikan kau bahagia, membuat kau tertawa terus wahai Rasulullah. Kata Umar. Maka Umar bertanya, ya, ada apa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Ajibtu min haula'i allati kunna indi." Aku heran dengan sikap wanita-wanita yang tadi di sisiku. Falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijaba. Tatkala mereka mendengar suaramu, mereka langsung pergi di balik hijab. Faqala Umar, "Fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah." Harusnya engkau yang lebih mereka takuti daripada aku ya Rasulullah. Jadi kata para ulama dalil bahwasanya suami yang baik bukan berarti yang ditakuti oleh siapa? Istrinya. Paham? Lihat istri-istri Nabi tidak begitu takut kepada Nabi. Paham? Maka Umar berkata, harusnya engkau lebih ditakuti daripada aku, wahai Rasulullah. Ternyata tidak ya. Rasulullah SAW banyak mengalahnya kepada istrinya. Karena dia bukan berhadapan dengan musuh. Istrinya bukan musuh. Istrinya temannya, ya, teman curhatnya. Ya. Maka buat apa diomelin istri? Ya. Sudah kita sampaikan berulang-ulang. Kalau Fir'aun saja nurut sama istrinya, ya, apalagi antum. Waktu apa? Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Musa kecil alaihissalam ditemukan oleh istri Fir'aun. Kebetulan istri Fir'aun tidak punya anak. Maka dia pun suka kepada Nabi Musa. Maka Fir'aun mengatakan, waktu lihat Musa, ini anak Bani Israel ini, bunuh saja ini anak ini. Karena Fir'aun sedang mengurus anak buahnya untuk menyembelih siapa? Putra-putra Bani Israel. Ternyata ada putra Bani Israel diambil sama istrinya. Maka hendak dibunuh oleh Musa, oleh Fir'aun. Maka istrinya berkata, "La taqtuluhu, asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada." Jangan bunuh dia wahai suamiku. Bisa jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak angkat. Fir'aun ngalah atau tidak? Ngalah. Padahal luar biasa kejamnya. Maka kalau Fir'aun saja ngalah, apalagi siapa? Antum. Antum tidak lebih buruk daripada Fir'aun ya. Oleh karenanya Rasulullah ingat ya, jadi suami yang baik itu bukan berarti suami yang ditakuti oleh istrinya. Tapi suami yang terbaik adalah suami yang bisa mengambil hati istrinya bukan dengan ketakutan, tetapi dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Kalau istrinya takut karena kekerasan seorang suami, kapan dia merasa suaminya lalai dari dia merasa aman, maka dia akan bermaksiat, dia akan membangkang. Tapi kalau suaminya mengambil hatinya karena cinta, maka suaminya dimanapun dia tetap akan taat. Kenapa? Karena hatinya telah ditawan dengan akhlak yang mulia, bukan dengan kekerasan. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala, maka Umar berkata, "Fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah." Engkau yang lebih berhak untuk ditakuti daripada aku wahai Rasulullah. Ya. Maka Umar berkata, "Ya aduwati anfusihinna, atahabnani wa la tahabna Rasulullah?" Wahai para wanita, kenapa kalian takut kepada aku dan kalian tidak takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqulna, maka istri Nabi menjawab, "Na'am, iya kami lebih takut daripada engkau daripada siapa? Nabi. Anta afadhu wa aglas, kau lebih kasar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anta afadhu wa agladhu min Rasulillah. Engkau lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami takut kepada engkau. Faqala Rasulullah sallallahu berkata, "Ihan ya Ibn al-Khattab." Benar wahai Ibn al-Khattab. "Walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Umar, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah syaitan melihat engkau berjalan satu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Subhanallah. Kita kalau jalan, syaitan bukan jauh, syaitan dekati kita. Kalau kita ya, mungkin lima syaitan mungkin datang dekati kita, ini yang kita godai. Ini kalau Umar, syaitan kabur, subhanallah. Syaitan kabur dari Umar. Ini karamah dan luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya ya, yang benci kepada Umar banyak ya. Sekarang ya, orang-orang munafik benci kepada Umar, orang-orang Syiah benci kepada Umar, setan-setan juga benci sama apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya, fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar." Kata Rasulullah SAW, dahulu di zaman Bani Israel ada beberapa orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka bukan nabi.
Kalau ada seorang dari umatku yang seperti itu, dialah Umar, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, Inna Allah wada'al haq ala lisani Umar. Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Yantiqu bihi, dia mengucapkan dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah siapa? Umar. Dan ini benar. Umar berapa kali punya ide, Allah setujui ide tersebut. Bahkan beberapa kali Umar menyelisih Nabi SAW, menyelisih ijtihad Nabi, dan Allah menyetujui Nabi. Menyetujui siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya tentang kisah meninggalnya siapa? Meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya datang, anaknya seorang sahabat, mengatakan, wahai Rasulullah, ayahku meninggal, miskin, tidak punya apa-apa. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang-orang munafik. Maka dia minta baju Nabi untuk jadi kain kafan bapaknya. Dan Nabi baik, ya, Nabi tidak dendam kepada orang munafik ini. Karena orang munafik ini sering mengganggu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berikan bajunya untuk jadi kain kafan siapa? Orang munafik tersebut. Setelah dia mengatakan, Rasulullah, doakan bapakku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kabari aku kalau sudah selesai mayatnya, saya ke sana. Dan benar, kemudian Rasulullah SAW datang pergi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW datang bawa sebagian sahabatnya, kemudian hendak sholat, menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa Rasulullah SAW menyolatkan orang munafik? Tidak, orang ini dia munafik tapi KTP-nya Islam. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu orang yang menyimpan kekufuran tapi KTP-nya apa? Islam. Maka Rasulullah SAW ingin bermuamalah dengan orang ini sesuai zahir. Sesuai dengan apa? Zahirnya. Zahirnya dia muslim, maka kalau meninggal dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan zahirnya dia muslim, maka kita solatkan dia solat mayat. Maka Rasulullah SAW kemudian hendak solat. Fa akhadha Umar bin Khattab bi thawbihi. Umar Rasulullah SAW tarik baju Nabi. Ditegur. Umar tegur Nabi. Tusalli alaihi wa huwa munafiq wa qad nahaka Allah an tastaghfir lahum. Ya Rasulullah, kau solatkan orang ini, dia ini gembongnya orang munafik ya Rasulullah. Padahal Allah telah melarangmu. Bayangkan Umar berani menegur Nabi. Padahal Allah telah melarang anda untuk menyolatkan orang munafik. Firman-Nya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kau minta ampun bagi orang ini, bagi orang munafik, atau kau tidak mohonkan ampun bagi orang munafik, sama saja kata Allah. Meskipun kau memintakan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Apa kata Nabi SAW? Sa'aiziduhu ala sab'in. Saya akan tambah lebih dari 70 kali. Jadi kalau Allah bilang 70 kali minta ampun, tidak akan diampuni orang munafik, kata Nabi, karena Nabi semangat, dia ingin diampuni. Nabi begitu sayang dan maaf. Kata Nabi, saya akan minta ampunkan bagi pimpinan orang munafik ini lebih dari 70 kali. Siapa tahu diampuni. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pun salat. Wa shallaina ma'ahu, dan sempat salat jenazah. Para sahabat juga salat. Umar tidak mau. Para sahabat sempat salat, maka Allah turunkan ayat yang menegur Nabi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun. Kata Allah, janganlah kalian salat kepada seorang pun dari mereka. Jangan kaum Muhammad salat kepada seorang pun, salat mayat yang meninggal di antara mereka. Jangan berdiri di atas kuburannya. Sungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Bayangkan, Allah setuju dengan Umar, itu tidak dalam Sahih Al-Bukhari. Maka benarlah kata Nabi SAW, Allah menjadikan kebenaran di lisannya siapa? Umar. Demikian juga dalam kisah perang Badar. Ini dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW menang dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW menangkap beberapa tawanan. Dan Rasulullah SAW meminta orang-orang kafir di Mekah, kalau kalian ingin mengambil tawanan-tawanan kalian, bawa tebusan. Bawa tebusan. Waktu itu Nabi SAW dan Abu Bakar sepakat dengan ide ini, yaitu untuk agar orang-orang kafir silakan menebus tawanan-tawanan mereka dengan membayar fidyah, dengan bayar tebusan. Tapi Umar tidak setuju. Kata Umar, la wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar. Aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Walakinni ara an tadriba a'naqahum fatumakkina aliyan min aqilin fayadriba unuqahu wa tumakkinani min fulan nasiban li Umar fa adribu unuqahum fa inna haula'i a'immatul kufri wa sanadiduha. Kata Umar, saya tidak setuju terima tebusan ya Rasulullah. Ide saya Rasulullah, bunuh mereka semuanya. Kata Umar, ya, ide saya bunuh mereka semuanya. Caranya bagaimana? Kau suruh Ali untuk bunuh Aqil. Aqil waktu itu belum masuk Islam. Padahal Ali itu saudara kandungnya siapa? Aqil. Kata Umar, bunuh supaya tunjukkan bahwa Islam di atas kebenaran. Bunuh saudaranya sendiri, saudaranya kafir. Saya juga bunuh teman sahabat, saya juga bunuh kerabat saya.
Begitu caranya. Rasulullah SAW tidak setuju dengan ide Umar. Kata Umar, fa inna haula'i a'immatul kufri, karena mereka adalah pimpinan gembong-gembong orang-orang kafir. Maka Nabi dan Abu Bakar tidak mendengar ide Umar, lantas mereka pun minta untuk didatangkan fidyah atau tebusan bagi orang kafir yang ingin menebus tawanannya, silakan bayar. Tatkala keesokan harinya, fa idza Rasulullah SAW Abu Bakrin qa'idaini yabkiyan. Tiba-tiba Nabi dan Abu Bakar menangis. Keesokan harinya. Qultu ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, kenapa Anda menangis dan sahabatmu Abu Bakar menangis? Fa in wajadta bukaan bakait. Kalau memang ada sebabnya menangis, saya juga ikut menangis ya Rasulullah. Wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau ternyata tidak menyebabkan saya menangis, saya akan pura-pura menangis karena engkau juga menangis ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu abki lilladhi urida alayya fi ashabika min akhdhihimul fida. Saya menangis karena saya mengambil fidyah dari mereka. Ya. Dan sini Rasulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Maka kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard." Ya, tidak pantas bagi nabi untuk mengambil fidyah, ya. Allah melarang di awal pertama kali. Di sini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyelisih Nabi dan Abu Bakar. Umar sendiri pernah berkata dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, "Wafaqtullah fi thalathin." Aku telah setuju pas dengan Allah dalam 3 perkara. Qultu ya Rasulullah, law ittakhadta min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, seandainya kau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, maka Allah turunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Bayangkan idenya Umar disepakati oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hebat atau tidak? Hebat. Kemudian juga Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, yadkhulu 'alaikal bar wal fajir. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab." Ya Rasulullah, orang-orang masuk ke dalam rumahmu, orang baik maupun orang fajir. Seandainya kau menyuruh istri-istrimu untuk pakai hijab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab. Ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna bi wara'i hijab. Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian minta sesuatu pada istri-istri Nabi, maka di balik apa? Hijab. Allah turunkan ayat hijab sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian juga kata Umar, wa balagani mu'atabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd nisaihi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu sempat marah kepada sebagian istrinya. Fadakhaltu alaihim. Aku pun masuk menemui istri-istri Nabi. Aku berkata, "In intahaitunna aw la yubdilanna Allahu Rasulahu alaihi wasallam khairan minkunna." Kata Umar kepada istri-istri Nabi, kalian berhenti, jangan lagi ganggu Nabi, atau Allah akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Asa rabbukum in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun." Bisa jadi Rabb-Nya itu Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi Muhammad menceraikan istri-istrinya, Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ini ayat yang ketiga di mana Allah sepakat dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, waktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan wafat. Jadi bagaimana wafatnya Umar? Kita tahu cerita wafatnya Umar. Ya, Umar radhiyallahu anhu suatu hari salat subuh di Masjid Nabawi jadi imam, dan dahulu kebiasaan bahwasanya pemimpin khalifah dia yang menjadi imam dalam salat. Dan Umar biasa di rakaat pertama dia membaca surat yang panjang agar yang terlambat bisa nyusul. Biasanya dia baca surat Yusuf. Sampai beliau pernah menangis saat kala baca surat Yusuf, dan juga terkadang baca surat An-Nahl, surat yang panjang. Maka salatlah Umar salat subuh. Tiba-tiba beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ditikamlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai 3 tikaman merobek, ya, salah satunya merobek bawah pusar Umar. Maka Umar pun berteriak, dan sebagian sahabat yang tidak dekat dengan kajian, mungkin di saf-saf yang paling belakang, mereka hanya berkata, "Subhanallah,
subhanallah, subhanallah. Mereka hanya bertasbih. Maka Umar kemudian memegang Abdurrahman bin Auf. Kebetulan karena yang di belakang imam harus orang-orang yang apa? Yang pakar juga ya. Di belakang imam tugasnya menegur imam kalau salah, kalau imam ada apa-apa dia yang ganti. Maka Umar memegang Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Abdurrahman bin Auf melanjutkan salat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka orang tersebut Abu Lulu al-Majusi kemudian lari. Waktu lari, maka sempat sahabat yang di saf pertama berusaha untuk menahan dia. Maka dia pun menikam 13 orang, kalau tidak salah 7 di antaranya meninggal dunia juga tatkala itu, setelah meninggalnya Umar. Kemudian ada seorang sahabat yang melepaskan ridaknya atau burnusnya, semacam kainnya. Kemudian dia lemparkan kepada Abu Lulu al-Majusi sehingga dia tidak bisa berkutik. Mungkin pedangnya ketahan dengan kain tersebut, sehingga tatkala dia merasa dia tidak bisa selamat, maka dia pun bunuh diri. Abu Lulu al-Majusi kemudian bunuh diri di Masjid Nabawi. Ya. Maka setelah itu Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Pertama kali dia sadar, dia bertanya, "Asolan nas, apakah orang sudah sholat?" Dan kemudian akhirnya dia pun diberi minum dengan laban, dengan minuman. Tatkala diminum susu, maka susunya keluar dari bawah pusarnya. Maka Umar yakin bahwasanya dia akan meninggal dunia. Dan Umar bertanya, "Siapa yang membunuhku?" Maka disebutkan adalah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan Umar tahu dia bukan orang Islam. Maka Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku alladzi ja'ala maniyati ala rajulin lam yad'i al-Islam." Menjadikan kematianku pada seorang yang tidak mengaku Islam. Kenapa? Kalau yang orang Islam yang bunuh saya, repot, saya akan berhujjah di hadapan Allah melawan orang ini. Ternyata yang bunuh saya bukan apa? Bukan orang Islam. Dalam Sahih Al-Bukhari, Umar pernah berdoa. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Umar, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya, wa mautan fi baladi rasulika." Kata Umar, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid, dan anugerahkanlah kematianku di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah." Putri Umar, Hafsah bintu Umar, heran waktu mendengar perkataan Umar. Dia mengatakan, "Anna yakunu lahu hadza." Bagaimana bisa Umar meninggal mati syahid di kota Madinah? Karena secara logika kalau dia ingin mati syahid, dia keluar berperang karena Islam waktu lagi kuat-kuatnya. Nah, kalau ingin mati syahid, keluar ke negeri musuh berperang, maka meninggal di luar kota Madinah. Nah, Umar ingin mati syahid tapi dalam kota Madinah, susah seperti itu. Gimana caranya? Maka putrinya Hafsah mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa terjadi?" Kata Umar, "Kalau Allah berkehendak akan terjadi." Kata Umar, "Kalau Allah berkehendak maka akan terjadi." Dan benar. Akhirnya Umar mati syahid, dibunuh dalam kondisi salat, ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi, ya. Kemudian Abu Lulu bunuh diri. Nah, waktu Umar lagi terkapar meninggal dunia, ya, banyak orang datang menjenguk Umar. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ada orang memegang pundak Ibnu Abbas, ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali memuji Umar. Ali mengatakan, "Sudah sering saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar.'" Ya. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, dan saya pergi bersafar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah SAW sering bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW pergi suatu kampung, masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW keluar dari kampung tersebut bersama Abu Bakar dan Umar. Dan ini sering didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Ali mengakui bagaimana dekatnya Abu Bakar dan Umar terhadap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Allah mentakdirkan, ya, mereka bertiga dikuburkan di tempat yang sama. Waktu Umar akan meninggal dunia, Umar minta izin, tolong minta izin kepada Aisyah, karena Aisyah rumahnya sempit. Cuma cukup untuk 3 kuburan. Kuburan pertama kuburan suaminya, kuburan kedua kuburan ayahnya, dan Aisyah sudah menyiapkan tempat untuk dia. Dan dia mengatakan tidak ada yang boleh dikubur kecuali saya. Ternyata waktu itu Umar minta izin kepada Aisyah, dan Umar mengatakan, "Kalau dia izinkan, saya dikubur di situ. Kalau tidak, saya dikuburkan di kuburan kaum muslimin." Maka Aisyah tatkala dia akhirnya ridha, ya, dia rela agar Umar dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah keluar dari rumahnya dan tidak dikubur di mana? Di rumahnya sendiri, dikubur di kuburan kaum muslimin. Jadi Umar akhirnya dikuburkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertiga adalah sahabat, ya, di alam dunia, kemudian di alam barzakh, dan juga di alam akhirat insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini secuil cuplikan dari keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan
tentang bagaimana sikap orang-orang Syiah, orang-orang Syiah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang mereka yakini? Di antara perkataan mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini saya nukil dari buku-buku mereka ya, saya bukan omong kosong, dan saya sudah tulis dalam buku saya 33 Banyolan Syiah. 33 Banyolan Akidah Syiah. Dan saya nukil langsung dari buku-buku mereka. Saya scan kemudian saya nukil, saya terjemahkan. Di antara keyakinan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan Umar ini punya penyakit di duburnya. Kalau hanya bisa sembuh jika diberi air mani lelaki. Jadi mereka menuduh Umar disodomi selalu. Bahkan mereka meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya tidak boleh ada seorang pun bergelar Amirul Mukminin kecuali Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang bergelar Amirul Mukminin selain Ali bin Abi Thalib, dia pasti disodomi. Dia pasti disodomi. Subhanallah. Umar yang begitu hebat, yang begitu jago, dituduh bencong, disodomi. Ya, subhanallah, perkataan mereka sungguh menjijikkan. Kemudian mereka menyebutkan orang yang paling kafir sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat adalah Umar. Ini perkataan mereka dalam buku mereka. Orang yang paling kafir sejak diciptakannya Adam sampai siapa? Sampai kiamat siapa? Umar. Berarti lebih kafir daripada siapa? Firaun. Kemudian di antara perkataan mereka ya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi dikatakan masuk Islam. Kata mereka masuk Islam. Setelah dia bunuh Umar, kemudian dia kabur ke Iran. Kemudian dia hidup di sana, kemudian dia dikuburkan. Sekarang kuburannya di kota Kashan, di Iran. Dan kuburannya diagungkan, besar kuburannya. Disebutkan ini tempat yang penuh berkah. Bahkan di depannya diberi gelar Baba Syuja'uddin, pahlawan pemberani agama. Jadi disebut sebagai pemberani. Dan jasanya sangat luar biasa. Di antara doa mereka, Allahumma syurna ma'a Abi Lu'lu'ah. Ya Allah, bangkitkanlah kami di akhirat dengan Abu Lu'lu'ah. Kenapa? Dia pahlawan yang hebat, telah membunuh ya Firaun umat ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini doa mereka. Oleh karenanya mereka bertabaruk di kuburan Abu Lu'lu'al Majusi. Kemudian dalam kitab Al-Kafi disebutkan di antara hari yang mereka rayakan adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Hari tersebut mereka riwayatkan Nabi SAW buatkan makanan, kemudian makan sama Hasan dan Husain, dan riwayat-riwayat palsu lainnya. Rasulullah SAW bersenang-senang. Kata Rasulullah, kenapa? Mereka bertanya kepada Nabi, kenapa anda bersenang-senang pada hari ini? Kata Nabi, karena hari ini telah binasa musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya meninggalnya siapa? Umar. Oleh karenanya mereka mengatakan, barang siapa bersenang-senang pada hari tersebut, hari tewasnya Umar, maka masuk surga, bahkan bisa beri syafaat kepada keluarganya. Jadi para hadirin yang Subhanahu Wa Taala, kalau kita tahu kondisi seperti ini, maka bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan mereka? Mustahil. Agama kita dibangun atas pengagungan terhadap Umar. Jasa Umar yang luar biasa. Ya. Agama kita dibangun di atas pengagungan terhadap Abu Bakar. Sementara mereka agamanya kebalik. Agamanya harus Abu Bakar dan Umar harus kafir. Kalau enggak kafir, enggak jadi agama mereka. Saya ulangi, agama mereka tidak bisa tegak kecuali Abu Bakar dan Umar kafir. Kecuali memusuhi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kecuali meyakini Umar lebih parah daripada Firaun. Terus bagaimana kita mau gabung sama mereka, mau kerja sama dengan mereka? Enggak masuk akal. Sudah bicara agama, enggak masuk akal. Ya. Maka hanyalah mimpi orang yang mengatakan kita dekat sama mereka, bersama mereka. Enggak mungkin, enggak masuk akal. Enggak akan nyambung. Anda mau bergabung sama orang yang mengatakan Aisyah pezina. Anda ingin bergabung mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam yang paling bawah. Anda ingin bergabung dengan Umar, orang yang mengatakan Umar adalah lebih parah daripada Firaun. Kemudian bagaimana Abu Lu'lu' al-Majusi dikatakan sebagai masuk Islam? Dari mana dalilnya masuk Islam? Enggak ada dalilnya. Bagaimana dikatakan dia pemberani? Dia penakut. Dia tidak berani berduel lawan Umar. Umar lagi sholat ditikam. Ini penakut atau bukan? Penakut besar seperti ini. Kalau berani duel sama Umar, dia takut sekali duel, mungkin sekali pukul mati dia sama Umar. Maka dia takut menikam Umar di belakang. Penakut. Kemudian yang benar dalam riwayat yang sahih dalam versi Ahlus Sunnah, dalam versi kaum muslimin, dia meninggal bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Meninggal bunuh diri. Adapun mereka mengatakan dia lari. Gimana kau jemaah masjid tidak bisa kejar dia? Mustahil. Mustahil, enggak masuk akal. Kemudian lari sampai ke Iran. Entah naik apa, naik pesawat, naik jet mungkin sampai ke Iran. Kemudian kalaupun dia selamat sampai ke Iran, mana sejarah dia? Tidak ada.
Dia pahlawan, harusnya ada sejarahnya. Paling tidak sejarah Abu Lu'lu' menurut versi Iran, tidak ada. Kalau dia selamat benar sampai di Iran, kemudian hidup di sana 10 tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun baru meninggal dunia, harusnya ada sejarahnya. Kenapa dia pahlawan hebat? Kami tidak ada, mana sejarahnya, nggak ada. Itu semua omong kosong. Dia meninggal di Masjid Nabawi, bunuh diri. Maka kuburannya bisa sampai di Kashan di Iran, itu aneh. Dulu kirimnya pakai kargo apa saya juga tidak tahu. Mereka yang perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini semuanya lah omong kosong mereka, ya, dan tidak benar. Terlalu banyak bukti bahwasanya Umar dicintai oleh Ahlul Bait. Di antara bukti yang tidak bisa mereka pungkiri bahwasanya Umar menikah dengan putrinya Ali, Ummu Kulthum. Ini yang buat Nikmatullah Al-Jazairi bingung dalam bukunya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Orang Syiah, dia mengatakan, yang jadi bikin saya heran, kata dia, yang buat masalah, kok Ali menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Ya akhi, kalau Ali tahu Umar itu homoseksual, kemudian disodomi, kemudian seperti itu, masa dia nikahkan sama apa? Putrinya. Kalau dia tahu Umar itu setan, masa dia rela menikahkan putrinya dengan apa? Setan. Kalau kita kira-kira ada setan mau nikah sama putri kita, kita bela atau tidak? Kita rela untuk mati melawan siapa? Orang tersebut. Oleh karena mereka punya takwil. Dua takwil yang mereka sebut dalam buku Al-Anwar An-Nu'maniyah. Pertama, kata mereka, Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar itu karena Ali ketakutan. Waktu itu Ali ketemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Abbas mengatakan, "Wahai Ali," kata Ali, "Umar sedang menghitbah putri saya." Kata Abbas, "Kasih saja. Kalau tidak nanti Zamzam diribut dari kita. Bahkan dia telah berjanji akan mendatangkan 2 orang saksi menuduh engkau pencuri, wahai Ali, dan kau akan dipotong tanganmu." Waduh, Ali ketakutan. Ya udah, kalau gitu ambil saja putriku. Ali bukan orang penakut, ya. Ali tidak akan takut sama Umar. Kalau benar Umar itu setan, Ali pasti apa? Lawan. Kemudian yang kedua, takwil yang kedua, kata mereka, Ali pun karena tidak mau menikahkan putrinya, Ali pun pergi ke seorang penyihir. Kemudian penyihir tersebut kepada dukun tersebut menyediakan jin perempuan. Jin perempuan ini dibuat mukanya seperti siapa? Ummu Kulthum. Jin itulah yang kemudian nikah dengan siapa? Umar. Ini juga aneh, kalau Umar menikah dengan jin, kok punya anak namanya Zaid bin Umar. Umar setelah menikah dengan Ummu Kulthum punya anak namanya siapa? Zaid bin Umar. Ini juga terdapat dalam literatur orang-orang Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi. Namanya Zaid bin Umar. Nah, kalau nikah sama jin, sejak kapan manusia nikah sama jin punya anak? Coba. Terus disebutkan dalam buku mereka, literatur mereka, waktu Umar meninggal dunia, Ali datang ke rumah Umar untuk ngambil putrinya. Nah, kalau itu jin, ngapain diambil? Paham? Jadi ini semua omong kosong. Yang benar Umar dicintai Ahlul Bait, yang benar Ali radhiyallahu anhu mencintai siapa? Umar bin Khattab. Karena cintanya kepada Umar, dia nikahkan putrinya dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun cerita-cerita yang mereka buat semuanya bohong, tidak benar, ya. Tidak benar. Buktinya Ali radhiyallahu anhu membaiat Umar. Buktinya Ali radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar. Buktinya Ali radhiyallahu anhu membaiat siapa? Utsman bin Affan. Sementara mereka 3 orang ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang kafir. Ali baiat karena ketakutan aja.